Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca doa di penghujung salat sebelum salam. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 289. Memperbanyak doa sebelum salam. Salah satu di antara kesempatan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika seusai tasyahud sebelum salam. Seusai tasyahud berarti sampai selesai membaca sholawat dan sebelum melakukan salam. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyud du'ai asma'?" Ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar? Dan tentu saja makna didengar oleh Allah bukan sebatas didengar dalam arti Allah mendengarkan suara, namun didengar dalam arti paling direspon. Karena Allah mendengarkan semua suara hambanya, baik yang berdoa maupun yang tidak berdoa, baik kalimat yang baik maupun kalimat yang buruk, semuanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita menyebut Allah mendengar untuk kasus tertentu, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memperhatikan untuk hal itu. Dan ini sudah pernah kita bahas ketika kita membaca tentang at-tasmi' pada saat kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar para hamba yang memujinya. Padahal Allah mendengar semua suara. Dan sehingga itu dipahami oleh para ulama bahwa Allah mendengar semua hamba yang memujinya, maksudnya adalah hamba yang dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat Allah mendengar hamba yang memujinya didefinisikan dengan Allah mengijabai hamba yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mengijabai setiap hamba yang memujinya. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya, "Ayyud du'ai asma'?" Doa apa yang paling didengar oleh Allah? Jawab Nabi SAW, "Jawfal laylil akhir wa duburas salawatil maktubah." Doa di pertengahan malam yang terakhir. Pertengahan malam yang terakhir berarti di sepertiga malam yang terakhir. Wa duburas salawatil maktubah, dan di dubur salat wajib. Tayyib, di sini ada kalimat dubur salat wajib dan saya terjemahkan dengan tidak mengubah teks, saya tulis dubur salat wajib. Dan di dubur salat wajib. Sekarang apa makna dubur salat? Apa makna bagian dubur salat? Sebagaimana yang disebutkan dalam teks hadis. Dubur artinya adalah penghujung. Dubur salat berarti penghujung salat. Dan bukan selesai sholat. Untuk konteks hadis ini. Untuk konteks hadis ini. Karena dubur sesuatu itu masih bagian dari sesuatu tersebut. Hanya saja dia ada di ujung akhir. Sehingga hadis ini dalil dianjurkan memperbanyak doa sebelum salam ketika sholat wajib. Tayyib. Karena Nabi SAW ketika ditanya doa apa yang paling mustajab, dan beliau menyebutkan doa yang dibaca di sepertiga malam yang terakhir, dan doa yang dibaca di bagian akhir dari sholat wajib. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang makna dubur sholat, para ulama menyebutkan ada dua makna. Dubur sholat itu ada dua makna. Bisa seusai sholat, bisa juga maknanya di penghujung sholat. Dubur sholat itu punya dua makna. Pertama, setelah sholat berakhir, setelah salam. Yang kedua adalah di penghujung sholat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang makna ini.
Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan, kana yaqulu, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, kami ulang, kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat berikut di dubur setiap salat. Idza sallama, apabila beliau salam. Berarti makna dubur kulli salatin, dubur setiap salat di sini maknanya adalah kondisi setelah salat. Karena dilakukan idza sallama, apabila selesai salat. Yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita ulang di sini, makna dubur salat dalam hadis ini adalah seusai salat. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Qalu, para sahabat yang miskin, mereka datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bid darajati wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong derajat yang tinggi, memborong pahala dan kenikmatan yang abadi. Qala, lalu beliau bertanya, kaifa dzaka? Ada apa? Qalu, orang miskin itu mengatakan, sallu kama sallaina, sallau kama sallaina. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa jahadu kama jahadna. Mereka berjihad sebagaimana kami berjihad. Wa anfaqu min fuduli amwalihim, tapi mereka bisa berinfak dengan hartanya. Wa laysat lana amwalun, sementara kami tidak punya harta. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum. Maukah aku sampaikan kepada kalian amalan yang kalian bisa menyusul orang-orang kaya itu? Wa tasbiquna man jaa ba'dakum, kalian bisa menyusul orang sebelum kalian dan bisa mendahului generasi setelah kalian. Dan tidak ada orang yang bisa membawa amalan yang lebih baik dibandingkan apa yang kalian baca. Ya. Selain amal itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tusabbihuna fi duburi kulli salatin. Kalian bertasbih setiap atau di dubur salat. Kalian bertasbih di setiap dubur salat. Dan makna dubur di sini adalah setelah salam. Karena nggak mungkin membaca tasbih sebanyak berapa ini? 10 kali ya. Kalian bertasbih sebanyak 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Ini tidak mungkin dilakukan sebelum salam. Dan arahan Nabi SAW untuk membaca ini adalah sesudah salam. Sehingga kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Demikian pula Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Arahan ini beliau sampaikan untuk dibaca sebelum salam. Tayyib. Dan itu ditegaskan dalam riwayat yang lain, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di seusai salat. Di belakang salat maksudnya adalah seusai salat. Salasan wa salasin sebanyak 33 kali. Baik. Karena jamaah dimulakan Allah, takbir seusai salat itu ada riwayat yang menyebutkan 10 kali. Ada riwayat yang tasbih, tahmid, takbir ya. Ada riwayat yang menyebutkan 10 kali. Ada riwayat yang menyebutkan 11. Ada riwayat yang menyebutkan 33. Dan semuanya sahih. Anda bisa praktekkan secara bergantian. Dalam arti kalau dalam situasi sibuk misalnya, Anda nggak bisa dzikir lama, maka Anda bisa pilih 10.
atau 11. Kalau dalam kondisi longgar, Anda mau duduk lama, bisa pilih 33. Nah, dan kepentingan kita dari hadis ini adalah Rasulullah SAW menyebut tasbih itu dilakukan fi duburi kulli shalah, di dubur salat. Sehingga di sini ditegaskan wal muradu bi duburi shalah fi hadhil ahadits aqbas salati wa khalfaha. Yang dimaksud dengan dubur salat dalam hadis ini adalah seusai salat. Maksudnya adalah ba'das salam, setelah dilakukan salam. Nah, kemudian makna yang kedua adalah sebelum salam. Dan ini berdasarkan hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tanganku. Akhadha biyadi, memegang tanganku. Wa qala, lalu beliau bersabda, ya Mu'ad, wallahi, wahai Mu'ad, demi Allah, inni la uhibbuka, aku mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Masya Allah. Andaikan kalimat itu diarahkan ke kita. Wahai fulan, Nabi SAW mengatakan aku mencintaimu. Masya Allah. Dan tidak mungkin cintanya Nabi SAW itu abal-abal ya. Atau karena beliau punya maksud tertentu, biar nanti dikasih jabatan atau apa. Waliyadzubillah, subhanallah. Nggak mungkin Nabi SAW memiliki motif seperti itu. Nabi SAW mengatakan seperti ini kepada Mu'ad bin Jabal. Yang ini menunjukkan keutamaan siapa? Mu'ad radhiyallahu anhu. Orang kayak gini dikafirkan sama Syiah. Padahal Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Faqala, lalu beliau mengatakan, usika ya Mu'ad, aku berpesan kepadamu wahai Mu'ad, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan sampai kau tinggalkan kalimat ini untuk kau baca di dubur semua salat. Fi duburi kulli salat, ada lafaz apa? Dubur. Taqul, kau baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ma'ruf. Dan alhamdulillah masyarakat kita banyak yang mengenal hal ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan itu untuk dibaca di dubur salat. Fi duburi kulli salatin, di dubur salat. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dubur salat dalam hadis ini adalah akhirus salah qabla salam. Akhir salat sebelum salam. Li'anna dubur syai'i yakunu minhu, karena dubur sesuatu itu bagian darinya. Dan ini dikuatkan dengan riwayat Nasa'i fi kulli salatin, hendaknya kau baca di setiap salat. Dalam riwayat Nasa'i ini ya. Dalam riwayat Nasa'i, fala tada' an taqula fi kulli salatin rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika. Jadi sama redaksinya. Cuman dalam riwayat Nasa'i di situ kalimatnya fi kulli salatin. Kalau dalam riwayat Abu Dawud kalimatnya fi duburi kulli salatin. Berarti kita bisa memaknai dubur di situ maksudnya adalah masih dalam satu rangkaian salat, tapi di penghujung salat. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan, dubur salat yahtamilu qabla salam wa ba'dahu. Makna dubur salat ada dua kemungkinan. Bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Wa kana syekhuna ay Ibnu Taimiyah, dan guru kami yaitu Ibnu Taimiyah, yurajjihu ay yakuna qabla salam. Beliau menguatkan hadis Mu'ad itu dilakukan sebelum salam. Sehingga dubur salat
dalam teks hadis itu bisa bermakna sesudah salam atau sebelum salam. Nah, dalam hadis Abu Umamah yang tadi kita singgung di buku ya, Jaufal lailil akhir wa duburus salawatil maktubah. Apa makna dubur di sini? Dijelaskan makna dubur di sini adalah wa rawat Turmudi, dan diriwayatkan oleh Turmudi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau atau ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Doa apa yang paling didengar? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jaufal lailil akhir." Di sepertiga malam yang terakhir dan dubur salat wajib. Hadis dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Dan dhahir dari dubur di sini maknanya adalah qablas salam. Maknanya adalah sebelum salam. Sehingga tadi kita sampaikan untuk konteks hadis ini makna dubur adalah penghujung salam, penghujung salat sebelum salam. Baik. Kesimpulannya di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa dubur salat itu bisa bermakna penghujung salat, bisa bermakna seusai salat. Anna ma warada fin nusus muqayyadan biduburis salah. Bahwa semua dalil yang di situ menyebutkan tentang dubur salat, penjelasannya, fa in kana dzikran, kalau bentuknya zikir, fa in kana dzikran, kalau bentuknya zikir seperti tasbih, tahmid, takbir, membaca ayat kursi dan seterusnya, fal murad biduburis salah adalah ba'daha. Makna dari dubur salat di sini adalah sesudah salat. Wa in kana du'aan, tapi kalau bentuknya doa, maka maksud dubur salat adalah penghujung salat, maksudnya sebelum salam. Baik. Sehingga kita punya kesimpulan, ya, kita bisa membuat kesimpulan bahwa makna dubur salat, jika hadisnya berbicara tentang zikir, maka maknanya adalah setelah salam. Kalau hadisnya berbicara tentang doa, maka maknanya sebelum salam. Ini makna dubur salat. Walhamdulillah. Bisa kelihatan tulisan ini kuning? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membaca doa apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca sebelum salam. Ada banyak doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca sebelum salam. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca sebelum salam, di sini saya hanya sebutkan beberapa. Maka saya katakan di antara, saya hanya menyebutkan beberapa, saya katakan di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memohon perlindungan dari utang. Beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ma'tham dan al-maghram. Al-ma'tham artinya dosa, al-maghram artinya kondisi terlilit utang. Nah, doa ini ditaruh pertama karena dalam sebagian riwayat doa ini dilanjutkan dengan permohonan perlindungan dari 4 hal di atas, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Sehingga nyambung dengan doa mohon perlindungan dari 4 hal yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sumber doa dari Aisyah radhiyallahu anha,
bahwa Nabi SAW seringkali ketika sholat berdoa memohon perlindungan dari 4 hal di atas, lalu dilanjutkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Sehingga dohirnya doa ini dibaca ketika kapan? Ketika menjelang salam. Karena Aisyah mengatakan ketika sholat membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri itu menjelang salam. Dilanjut Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Dohirnya kalimat ini dibaca sebelum salam. Lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda sering memohon perlindungan dari terlilit utang? Jawab Nabi SAW, Innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang itu kalau sudah banyak utang, maka dia akan berusaha untuk mencari celah membela diri. Sehingga kalau bicara suka berdusta, kalau berjanji suka mengingkari. Kapan kau mau bayar? Besok. Ya, besok ditagih kapan? Ya, mohon maaf, pekan depan ya, pekan depan. Pekan depan ditagih. Kapan? Bulan depan. Sampai yang nagih itu nggak tanya mana uangnya, tapi yang nagih itu tanya kapan. Yang nagih itu sampai tanya apa? Dia tanya itu kapan. Sudah tahu pasti jawabannya pakai waktu, ini bukan jawabannya pakai duit. Sehingga dia akan berusaha untuk selalu gimana caranya biar bisa ngeles ya. Akhirnya kapan, yes, kapan. Dan itulah karakter orang kalau sudah terlilit utang. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Karena orang kalau sudah terlilit banyak utang, dia mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, tapi Pak, realitanya Nabi SAW punya utang. Betul. Karena kalau beliau nggak utang, gimana bisa memberikan nafkah bagi keluarganya? Dan beliau SAW tidak punya bekal yang cukup ketika di akhir hayatnya, sehingga Rasulullah SAW utang Yahudi beberapa gantang gandum, dan yang dijadikan sebagai jaminan adalah baju besi. Kita baca tafsir doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sumber dosa. Al-ma'tham, perbuatan yang menyebabkan orang melakukan dosa yang merupakan sumber celaka dan hukuman. Dan kita kalau sudah dilindungi oleh Allah dari sumber dosa, berarti akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa. Ya. Dan banyak hal orang dilindungi oleh Allah dari sumber dosa. Sampingnya maksiat, dia nggak ikut. Terus peserta maksiat itu dari mana? Orang jauh berdatangan. Ya, ada yang dari seberang kampung, ada yang dari lintas kecamatan, bahkan orang yang jauh luar kota dia datang untuk maksiat. Dia yang berada di sebelahnya nggak ikut dia. Allah lindungi dia dari al-ma'tham, dari sumber dosa. Walhamdulillah. Sehingga banyak orang yang dia berada di sekeliling maksiat tapi dia nggak ikut bermaksiat. Sebaliknya ada orang yang berada di sekeliling sumber ilmu tapi dia nggak ikut kajian. Rumahnya itu dekat masjid. Di masjid itu banyak para asatidzah ngisi kajian. Ini sebelah masjid, corong nyala ke arah rumahnya. Dengar tiap hari kalau ada pengajian. Tapi corong luar nggak dinyalain ya. Mungkin dia ya sayup-sayup terdengar suara kajian dari dalam masjid. Tapi sepeser pun dia nggak tergerak untuk ikut kajian. Nah, itulah hidayah ya. Dan kita bersyukur kepada Allah yang jauh
dari Jakarta datang ke studio ANB Channel. Ya Pak. Masya Allah. Untuk ikut kajian. Nah. Yang kedua adalah al-maghram, terlilit utang. Al-maghram adalah kewajiban yang harus ditanggung seseorang karena pelanggaran, seperti kewajiban denda, atau karena muamalah, seperti utang. Jadi makna al-maghram adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang. Al-maghram. Itu bisa karena pelanggaran, sehingga bentuknya denda, bisa karena muamalah, sehingga bentuknya utang. Kalau karena pelanggaran, ya, misalnya orang melanggar lalu lintas, lalu dia kena surat tilang, atau dia misalnya melanggar sumpah, lalu dia berkewajiban untuk memberikan makanan kepada 10 orang miskin, atau kafaroh yang lainnya. Orang yang punya kewajiban untuk membayar sesuatu namanya al-maghram. Kalau karena muamalah, contohnya utang atau beli sesuatu bayarnya belakangan, termasuk orang yang kredit. Makanya orang yang hobi kredit, mobil kredit, rumah kredit, motor kredit, istrinya juga ngumpulin perabotan dengan cara kredit. Wah, seisi rumah isinya kredit. Itu berarti dia terjebak dalam al-maghram. Waliyadzubillah. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Mengapa Nabi SAW menggandengkan sumber dosa dengan terlilit utang? Ibnu Qayyim mengatakan, Jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal ma'thami wal maghram. Nabi SAW menggabungkan antara ma'tham dengan maghram. Fa'innal ma'thama yujibu khasaratal akhirah wal maghram yujibu khasaratad dunya. Karena al-ma'tham itu sumber kerugian akhirat, sedangkan maghram itu sumber kerugian dunia. Sumber kerugian dunia karena utang itu gimana? Hidup orang gak bakalan tenang, sehingga kepikiran terus. Ya. Siang hari terhina, malam hari kebingungan. Ya, siang hari dia takut keluar rumah, nanti ketemu itu gimana? Saya malu, ketemu ini malu. Terlalu banyak punya utang. Dengan ini punya utang, dengan ini punya utang, dengan ini punya utang. Bahkan sampai kadang terjadi permusuhan, ketegangan, disebabkan karena utang yang gak selesai. Kok kamu gak ikut kajian, kenapa? Malu. Di sana ada si A, saya belum bayar utang. Malu, di situ ada si B, saya belum melunasi utangnya. Kajian rutin di masjid A, dia nggak berani datang. Di masjid B nggak berani datang. Di masjid C nggak berani datang. Karena di masing-masing titik ini ada orang yang pernah diutangi. Maka dia tidak akan bisa tenang. Bahkan kadang nggak berani ke sekolah. Anaknya kok nggak diantar ke sekolah? Malu, saya pernah punya utang dengan wali murid yang lain. Sehingga antara wali murid dengan wali murid terjadi transaksi utang piutang. Belum lunas, muncul kesan apa? Malu tadi. Nah. Taib. Karena itu layak kita banyak berdoa kepada Allah agar kita tidak dikondisikan seperti ini. Dan bisa jadi sebagai konsekuensinya adalah Allah akan berikan kita rizki yang cukup, sehingga tidak perlu ngutang karena sudah diberi kecukupan. Selanjutnya, permohonan agar diberi kemudahan dalam beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemudahan. A'inni, a'anna
yu'innu. A'ana yu'innu artinya adalah menolong. A'ana yu'innu artinya menolong. A'inni, tolonglah aku. Bantulah aku, mudahkan aku. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ada istilah ta'awun ya. A'ana yu'inu. Ini artinya apa? Membantu atau menolong. Ta'awana, ya ta'awanu. Ini artinya saling membantu. Wa ta'awanu, lakukanlah saling membantu. Allah tidak mengatakan a'anu, tapi Allah katakan wa ta'awanu. Agar saling membantu itu tidak searah, tapi simbiosis, dua arah. A'ana yu'inu, nanti fi'il amarnya a'in. Allahumma a'in, ya Allah tolonglah, bantulah. A'in. Ada ista'ana. Ista'ana yasta'inu artinya meminta pertolongan. Talabul aun. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari kata al-aun artinya pertolongan. A'ana menolong, ta'awana saling menolong, ista'ana yasta'inu artinya minta pertolongan. Kita kembali ke sini. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudahkanlah aku untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan melakukan ibadah yang baik kepadamu. Kita baca sumber doa. Sumber doanya tadi ya, sudah kita singgung. Nabi SAW berpesan kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mencintai orang lain, kita dianjurkan untuk apa? Menyampaikannya. Dan sebaliknya, kalau kita nggak suka sama orang lain, kita dianjurkan untuk menyembunyikannya. Sehingga kalau nggak suka pakai prinsip bitona, merahasiakan. Bitona menurut istilah Islam jamaah ya. Jadi kalau nggak suka, kita diajarkan sembunyikan. Jangan diutarakan. Aku nggak suka sama kamu. Aku benci kamu. Jangan. Itu akan menimbulkan apa? Permusuhan, ketegangan. Nggak beres itu hubungannya. Sampai hari raya pun nggak beres. Hari raya sudah ketemu, sudah salaman, tetap batin itu nggak bakalan nyaman. Karena pernah terjadi ketegangan. Sementara dalam masalah cinta kita dianjurkan untuk menyampaikan. Ada seorang sahabat bersama Nabi SAW, lalu ada sahabat lain yang lewat. Kemudian sahabat yang duduk bersama Nabi SAW mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha. Saya itu senang sama orang itu. Nabi SAW kemudian tanya, A'akhbartahu? A'lam tahu, apakah kau sudah memberitahunya? Sahabat ini mengatakan, belum ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, a'limhu, kalau begitu beritahu dia. Falahiqahu, akhirnya sahabat yang duduk tadi menyusul orang yang sudah berjalan tadi. Lalu dia mengatakan, ya fulan, inni uhibbuka fillah. Wahai fulan, aku mencintai Anda karena Allah. Lalu sahabat ini menjawab, ahbabtani ahabbakal ahbabtani fi. Saya ulang, sahabat ini menjawab, ahabbakal ahbabtani bi. Semoga zat
yang dimana engkau mencintai aku karenanya mencintaimu. Bahasa lainnya, semoga Allah mencintaimu karena Anda telah mencintai aku karena Allah. Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'ad, Wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah aku mencintaimu. Lalu beliau berpesan, Usika ya Mu'ad. Aku berpesan kepadamu wahai Mu'ad. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kau tinggalkan di setiap dubur salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca tafsir doa. Doa ini diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang beliau cintai. Bahkan beliau menyatakan kecintaan itu 2 kali. Wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Sebelum beliau menyampaikan wasiat ini, menunjukkan bahwasanya doa ini sangat berharga. Maka mari kita biasakan ya. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk berzikir kepadamu. Inti dari doa ini adalah memohon pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melakukan berbagai ibadah. Seperti zikir, syukur, dan kegiatan ibadah lainnya. Karena kita makhluk yang lemah, tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan Allah. Karena itulah di surat Al-Fatihah Allah menggandengkan ibadah dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sekali lagi, hamba tidak mungkin bisa melakukan ketaatan kecuali atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya seusai melakukan ketaatan, kita disyariatkan untuk apa? Bersyukur. Mensyukuri ketaatan itu. Dengan cara, ya, misalnya membaca istighfar itu bagian dari syukur. Nabi SAW seusai sholat istighfar. Karena bagian dari syukur adalah memohon ampun dengan adanya kekurangan dari apa yang sudah kita lakukan. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Dengan bersyukur, nikmat yang dimiliki oleh seorang hamba akan bertambah dan terjaga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan untuk kalian. Sehingga kalau nikmat itu bertambah, maka nikmat itu terjaga dan bahkan lebih berkah. Karena itulah para ulama menyebut amal syukur dengan hafid. Asyukru huwal hafid. Asyukru huwa al-hafid. Syukur itu penjaga. Sehingga disyukuri setiap nikmat yang kita punya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga nikmat itu. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya bagian dari ujian yang Allah berikan kepada makhluknya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita ibadah. Dan Allah minta agar ibadah kita adalah ibadah yang terbaik. Dan itu jadi ujian bagi kita sebagai hamba. Karena itu di surat Al-Mulk Allah menyebutkan bahwa bagian dari ujian Allah ciptakan kehidupan dan kematian adalah agar manusia beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud paling baik amalnya adalah ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai sunnah. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan aktsaru, yang paling banyak. Tapi yang Allah katakan apa? Ahsanu, yang paling baik. Maka sedikit tapi berkualitas jauh lebih bernilai dibandingkan banyak tapi gak berkualitas. Karena itu para ulama mengatakan al-qasdu fi sunnah khairun. Sederhana tapi sesuai sunnah. Sedikit tapi sesuai sunnah, itu lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak sesuai sunnah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan bimbingan kita untuk bisa beribadah yang terbaik. Dan bimbingan itu bentuknya adalah Allah kasih petunjuk kita, ilmu bagaimana cara beribadah yang benar. Yang kedua, Allah berikan taufik kepada kita untuk menjalankan ibadah itu sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.